wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Hari ini patut kita bersyukur bahwa kita berkesempatan untuk melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi. Ini kesempatan yang berharga. Mohon teman-teman bisa Pak Dindin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati ya. Recording in progress. Zoom ini saya melihat jumlah partisipannya sudah mencapai 589 yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara. Ya Pak ya. Nah. Jadi kita sebenarnya untuk teknis tadi sudah jelas ya disampaikan Pak Dindin bahwa ini nanti 3MD. Jadi saya di sini hanya menyampaikan pembekalan uji kompetensi PLD yang akan dilaksanakan kalau tidak salah dalam waktu dekatnya Agustus sampai Oktober 2023. Teman-teman yang saya hormati, dengan uji kompetensi Suaranya hilang, Ibu. Oh ya, bahwa pembekalan ini kita melakukannya dari bagaimana proses asesmen itu nanti akan dilaksanakan, baik mulai dari pendaftaran ke admin LSP, kemudian nanti dilanjutkan bagaimana caranya, kapan mulainya, nah, kapan selesainya, itu ya Bapak Ibu ya dari sisi admin. Nanti kalau khusus terkait dengan substansi, nanti akan ranahnya itu akan disampaikan dari pusat P3MD, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Dindin dan Pak Joko. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pembekalan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi yang kalau saya lihat di sini jumlahnya sudah mencapai 616 ya, sudah termasuk dengan kita ini sepertinya. Nah, yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kaltara. Jadi kita melakukan pembekalan ini tidak sekaligus semua, karena nanti kalau tidak salah jumlahnya itu yang akan mau mengikuti asesmen ini sampai 5.000, jadi kita bagi per region. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang uji kompetensi, Bapak Ibu tidak usah langsung ini khawatir atau cemas, tidak. Karena yang dimaksud dengan uji kompetensi itu di dalam Permen Desa nomor 11 tahun 2021 itu adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit tertentu. Nah, kalau kita berbicara unit kompetensi tertentu, berarti ini merupakan tugas dari Bapak Ibu sehari-hari. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh kami mau diuji, tidak.
ini hanya ingin membuktikan bahwa teman-teman itu sudah kompeten dalam melaksanakan tugas okupasi pendamping lapang desa. Karena ini saya lihat skema. di full screen, Bu. Full Ya. screen. Kenapa? Slide-nya di full screen biar Full kelihatan. screen. Bentar, Pak. Ya. Nah, Ah, sudah ya. ya, oke. Jadi benar-benar ini adalah merupakan suatu pembuktian dengan tugas okupasi sebagai pendamping lapang desa. Nah, jadi nanti teman-teman akan diasesmen oleh asesor. Ya. Nah, dari hasil asesmen itu, maka teman-teman akan direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Tapi kalau saya melihat dari aura teman-teman ini sepertinya sudah berpengalaman semua ini. Jadi tidak diragukan lagi ya. Semangat ya. Nah, dalam uji kompetensi ini yang digunakan Bu. metodenya. Halo, ya? Kedengaran? Jelas, Bu. Jelas. Lanjut Ibu, lanjut. Yang digunakan metodenya sebenarnya adalah satu melalui verifikasi portofolio, kemudian tes uji tertulis, tes lisan, wawancara, dan simulasi atau melakukan demonstrasi. Kalau Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting ini, nanti kan sebelumnya kan harus mengisi APL 01 kan? Di sana kan akan jelas persyaratannya. Persyaratannya itu jelas, berpengalaman berapa tahun sudah ditentukan. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu tidak perlu lagi dites secara tertulis atau lisan atau simulasi, tapi menggunakan verifikasi portofolio. Nah, jadi nanti diharapkan, nanti kan setelah Bapak Ibu mendaftar, kemudian lolos APL 01, lanjut kepada APL 02, maka nanti di sana akan ditetapkan asesor yang akan mengasesmen teman-teman. Nah, di situ nanti diberikanlah kesempatan untuk berkoordinasi dengan asesornya. Mengajukan perizinan. Jadi tidak sembarangan, Pak. Jadi kalau tidak ada tahapnya tersebut, kita nanti disebut. Ya, melengkapi portofolio. Nah, jika portofolio teman-teman itu masih belum, artinya masih perlu lagi pemahamannya oleh asesor, maka asesor berhak melakukan wawancara kepada teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya dengan verifikasi portofolio dan wawancara ini, teman-teman itu sudah dimudahkan. Artinya kan teman-teman diminta untuk menceritakan apa yang teman-teman kerjakan di lapangan pada saat bertugas. Kan begitu. Kalau teman-teman dites uji tertulis atau lisan, terutama tertulis, jika asesor itu menggunakan jawaban multiple choice, nah ini lebih berat. Kalau teman-teman salah menjawab, udah otomatis berarti belum kompeten. Nah, jadi tolong, yang kami harapkan di sini verifikasi, dalam verifikasi portofolio ini portofolionya yang benar-benar. Tidak hanya sekedar portofolio. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh tim dari P3MB. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah, tadi kita berbicara tentang pembuktian unit kompetensi. Kalau untuk PLD, Bapak Ibu sudah menerima skema kan? Apa unit kompetensinya? Di situ ada 8 unit kompetensi. Antara lain melakukan fasilitasi pendataan desa, fasilitasi pemanfaatan data desa, fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, monitoring kegiatan pembangunan desa, fasilitasi penjawaban pembangunan desa, fasilitasi pembentukan BUMDes, kemudian laporan hasil kerja pendampingan. Nah,
Dari 8 unit kompetensi ini terdiri elemen. Dari elemen terdiri dari kriteria unjuk kerja. Kalau saya hitung, saya tidak salah bahwa dalam skema okupasi PLD ini yang terdiri dari 8 unit kompetensi terdiri dari 23 elemen. Terdiri dari 69 kriteria unjuk kerja. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan unit kompetensi. Selanjutnya, nah, kita berbicara terkait dengan tahapan uji kompetensi. Pertama adalah persiapan awal. Kita di sini, Bapak Ibu, sebelum menetapkan nanti jadwal uji kompetensi, kita sudah melakukan rapat koordinasi, yaitu pihak LSP dengan pihak penyelenggara. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan pelaksanaan asesmen. Nah, ini hari ini. Nah, kebetulan kita ini disatukan jadwalnya dengan pembekalan substansi asesmen oleh P3MD. Nah, mungkin ini menghemat waktu ya, karena Bapak Ibu juga di lapangan banyak pekerjaannya, sehingga kalau bisa disatukan. Kemudian yang keempat adalah penetapan TUK, penetapan kompetensi. Ini penting, penetapan TUK ini. Karena apa? Dalam pelaksanaan asesmen ini, kita berupaya untuk membuat para calon asesi itu senyaman mungkin. Ya, artinya kita mencari tempat itu benar-benar mereka dalam pelaksanaan asesmen tidak terganggu oleh hal-hal misalkan suara-suara. Makanya nanti dicari tempat yang memang kalau satu ruangan itu hanya 3-4 asesor dalam satu ruangan untuk mengasesmen calon asesi. Kemudian nanti mencari tempat ruangan di mana calon asesi menunggu, karena kan harus mereka juga kan bergantian. Jadi harus benar-benar mereka itu juga nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan tim admin LSP Kementerian Desa. Halo, kedengaran? Tolong diperhatikan ke rekan-rekan Bu untuk suaranya di soalnya nggak kedengaran suara Ibu. Punya aktif. Nggak kedengaran. Diinformasikan ke teman-teman. Admin langsung matikan. Admin jelas. Soalnya nggak jelas. Hah? adminnya langsung matikan. Ini di admin ya, bukan di saya ya. Nah, kita lanjut. Persiapan tim admin ini begini ya, Bapak Ibu, ini harus diperhatikan. Pertama, H-7. Nanti teman-teman yang sudah siap untuk mengikuti uji kompetensi yang berdasarkan undangan dari P3MD, dalam hal ini yang mengundang sih sebenarnya kepala badan, tapi melalui P3MD, ini akan membuat WA group bagi Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya per skema ini semuanya skema PLD nih, ini bukan skema PD atau TA. Jadi ini membuat WA group ya Bapak Ibu ya. Kemudian menambah Google Link untuk upload APL 01 tambah lampirannya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Sejujurnya kalau kita mau melakukan uji kompetensi, maka calon asesi itu langsung datang ke LSP. Tapi ini Bapak Ibu, kita bersyukur karena sudah difasilitasi oleh Kementerian Desa melalui BPSDM, melalui pusat P3MD. Ini sudah sangat maksimal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu APL 01 itu bersama lampirannya, artinya di sana kan lampirannya ada foto, KTP, fotokopi KTP, ataupun sertifikat Bapak dalam melaksanakan tugas sebagai pemberdayaan di-upload. Nah, nanti di sini
setelah diverifikasi APL 01 yang sudah memenuhi persyaratan, maka diusulkan dilanjut kepada memberikan lampiran APL 02. Jadi Bapak Ibu, H-6 atau 5, di sini penyampaian nama calon asesi yang memenuhi persyaratan dasar, yaitu dapat direkomendasikan lanjut mengisi APL 02 bersama lampiran-lampirannya. Kemudian nanti di sini juga tim admin akan membuat Google Link agar para calon asesi mengupload APL 02 bersama dengan portofolio. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengupload APL portofolio dan setelah Ketua LSP menetapkan asesor yang akan mengasesmen Bapak Ibu, maka situ nanti akan ada asesor melihat portofolio Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi atau masih belum. Nah, di sini akan berkomunikasi antara calon asesi dengan asesor. Nah, untuk melengkapi apa portofolio yang belum. Jadi ini kan sangat memudahkan. Artinya nanti pada waktu Bapak Ibu datang melaksanakan untuk diuji atau di asesmen, Bapak Ibu sudah melengkapi itu dalam bentuk hard copy. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan ini kondisinya kan jauh. Ini kan dari mantan, dari ini sudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah di sini persiapan tim asesor telah ditunjuk oleh Ketua LSP. Maka tugas asesor tadi adalah memverifikasi APL 02 bersama portofolionya. Nah, di sini nanti ada komunikasi dari hasil verifikasi antara calon asesi dengan asesor untuk melakukan perbaikan atau pemenuhan kelengkapan portofolio jika memang diperlukan. Kemudian pada poin 3, waktu perbaikan portofolio itu tidak lama-lama, 1 sampai 2 hari. Jadi terakhir H-3. Jika hasil perbaikan memenuhi persyaratan teknis, maka direkomendasikan untuk melanjutkan asesmen sesuai dengan TUK dan tanggal asesmen. Jika tidak mendapatkan rekomendasi, maka ada penundaan asesmen kepada teman-teman untuk pemenuhan portofolio. Jadi kami berharap ya teman-teman, tolong dilengkapi portofolionya supaya tidak ada dan yang mau ikut asesmen harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Baik secara mental, artinya juga kesehatannya, demikian juga kesiapan dari portofolio. Jangan nanti datang ke tempat uji kompetensi, ada yang mengatakan dalam kondisi sakit. Jangan lagi gitu ya teman-teman, karena kita harus bersyukur bahwa ini kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti UKOM dengan difasilitasi oleh Kementerian Desa. Jadi kalau memang sudah ditunjuk, tolong dihargai pihak yang sudah mengundang teman-teman untuk ikut dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Kemudian kita lanjut kepada rancangan pelaksanaan asesmen. Jadi nanti teman-teman, walaupun dikatakan jumlah asesinya itu sekian ribu orang per termin, tapi kalau tidak sesuai dari hasil verifikasi APL 02 dan APL 01 tidak memenuhi syarat, mau tak mau, maka ya berkurang. Tapi kita berharap sekali bahwa jika teman-teman sudah ditunjuk, dipilih
untuk mengikuti uji kompetensi, tolong diperhatikan benar-benar seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dinding tadi. Tolong dihargai. Karena sebenarnya saya tidak artinya bagaimana ya saya bilang ya, biaya daripada verifikasi ini tidaklah murah ya Bapak Ibu ya, tolong dihargai. Ini adalah merupakan, dan saya yakin Bapak Ibu yang dilibatkan dalam proses asesmen ini bukan orang sembarangan lagi. Memang sudah benar-benar dinilai dari segala aspek. Pasti. Jadi yang benar-benar memang kompeten, yang benar-benar memang loyal, yang memang benar-benar memiliki attitude yang baik, etos kerja yang baik, pasti itu yang akan diutamakan dahulu. Saya yakin. Makanya tolong dihargai. Kemudian TUK dan tanggal pelaksanaan. Di sini nanti prosesnya. Ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak penyelenggara. Nah, yang menyelenggarakan ini adalah dari P3MB. Kemudian persiapan LSP itu apa? Itu mempersiapkan tim admin, kemudian tim asesor dan penjamin mutu. Jadi nanti Bapak Ibu selain di asesmen oleh asesor ada penjaminan mutu. Artinya nanti ada asesor yang melihat proses ini dengan baik. Kemudian selanjutnya persiapan pelaksanaan asesmen. Nah, di sini sebelum melaksanakan asesmen, maka pihak LSP itu harus menyiapkan instrumen asesmen sesuai dengan dokumen portofolio Bapak Ibu. Kemudian tugasnya juga LSP melakukan verifikasi TUK, tempat uji kompetensi seperti yang saya katakan tadi. Harus nyaman, lampunya juga harus terang, tidak boleh remang-remang, ya kan? Karena kan nanti di situ asesor juga kan ingin melihat portofolio Bapak Ibu dalam bentuk hard copy. Jadi pokoknya harus benar-benar memenuhi persyaratan. Ketiga, persiapan pelaksanaan asesmen ini adalah melakukan verifikasi hard copy. Jadi Bapak Ibu walaupun sudah diupload, maka perlu membawa lampiran APL 01 dan lampirannya, demikian juga APL 02 dalam bentuk hard copy. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu perlu? Karena ini nanti semua bukti-bukti yang Bapak Ibu akan berikan itu akan disimpan oleh LSP. Nah, karena pada saat nanti Bapak Ibu asesmen oleh asesor, kan sudah dinyatakan. Ibu yang jilbab abu-abu di mute dong. Aduh. Nggak kedengaran Bu suara Ibu, Bu. Bu ada karat. Hah? Ini udah teriak-teriak loh Pak. Udah jelas Bu, mungkin belum ada yang mute itu. Ya, dilanjut saja. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman kurang sudah kencang Bu. Udah, Kurang belum kencang. lagi. sudah Bu, sudah mungkin jaringan di sana yang udah Jaringan kali di sana, di jaringan. Ini saya udah teriak-teriak loh Pak. Nah, jadi pada waktu teman-teman di asesmen oleh asesor, di sana kan masih dinyatakan rekomendasi, benar kan? Kompeten. Oke lah, sudah direkomendasi kompeten. Tapi nanti buku kerja Bapak Ibu yang sudah diisi asesor itu bersama portofolio akan dilakukan rapat lagi oleh Komtek, artinya komite teknis. Jadi akan Bapak Ibu kompeten atau belum kompeten itu ada Komtek. Makanya tolong baik-baik dilampirkan portofolionya. Walaupun kata asesor, oh ini sudah kompeten, tapi ada di Komtek. Jadi kami berharap
portofolio itu yang benar-benar relevan dengan unit kompetensi bersama dengan elemen-elemennya. Itu ya. Ya Bapak Ibu ya. Sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya Ya, Ibu. yang paling penting, saya pikir ini juga teman-teman sudah ini saya lihat ini yang dari Jatim, NTT, NTB, Kalbar, ini semua teman-temannya sudah ada yang dahulu melakukan kompetensi. Pasti sudah banyak koordinasi ya, komunikasi dengan mereka. Yang paling penting di sini adalah asesmen mandiri juga harus dilakukan benar-benar. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu benar-benar memahami format APL 02 ini. Nah, di sini calon asesor itu diminta untuk mengakses diri sendiri. Bapak Ibu harus bisa menilai diri sendiri. Apakah sudah kompeten di semua unit kompetensi sesuai dengan skema. Nah, sebelum mencentang, nanti kan di sana ada kolom K atau BK. Kolom ini harus diisi. Kalau memang Bapak Ibu sudah merasa kompeten, tolong dicentang K, jangan BK. Nanti satu saja kecentang BK berarti Bapak belum siap untuk di asesmen. Tolong ya diperhatikan. Jadi sebelum mencentang K atau BK pada APL 02, tolong terlebih dahulu memperhatikan dan mengisi kolom paling kanan. Di situ kan ada bukti relevan. Nah, ini diisi. Misalkan tadi apa ya? Memfasilitasi pendataannya. Di satu tadi ya, saya lihat apa bukti relevan. Kemudian namanya memfasilitasi kan harus ada laporan. Ada foto dokumen. Nah, outputnya apa dari memfasilitasi itu? Tolong ditulis di kolom paling kanan. Kalau sudah terisi semua, Ibu minta maaf Bu, Ibu yang jilbab ini tuh. Kasih tuh. Sabar Pak, sabar. Nah, kalau udah merasa mengisi bukti-bukti relevan, baru dicentang kolom BK. Jangan lagi ada yang dicentang BK ya. Ingat ya teman-teman, karena nanti kalau sempat udah dicentang BK, otomatis asesor tidak bisa lagi merekomendasikan lanjut untuk asesmen. Nah, ini perlu diingat. Kemudian langkah berikutnya itu pengisian kolom bukti relevan. Nah, ini kumpulkan dokumen bukti unjuk kerja yang dimiliki sesuai elemen atau unjuk kerja. Di sini boleh tambahan itu bisa misalkan apa? Daftar hadir peserta dalam fasilitas apa? Itu kan bukti. Apalagi boleh nanti itu akan jelas. Jelas. Bu, yang baru masuk itu di mute itu. Ibu tidak jelas, Ibu tidak jelas. Ada yang tidak terpaham itu. Tidak suka itu suaranya Ibu. Ada itu. Ada yang hilang suara saya. Ada yang hilang. Dimatikan Bu. Mohon maaf Bu. Di pengaturan itu Bu bisa hanya Ibu yang bisa berbicara. Semua peserta nggak bisa berbicara. Dimatiin otomatis Ibu. Oh gitu. Ya udah janganlah berbicara dulu. Nanti kan ada waktu Bapak Ibu berbicara. Izin Bu, itu yang jilbab abu-abu yang lagi makan melakukan aktivitas lain, tolong di mute dulu. Itu berisik Ibu. Udah dia satu orang 693 sini hancur. Ibu-ibu yang jilbab itu dari awal nggak di mute. Lanjut. Tolong. Biasa Bu, emak-emak. Kita sudah dengar kata. Udah jangan dihiraukan, lanjut Bu. Semakin ramai semakin gak jelas. Itu memang sengaja. Ini gara-gara satu orang yang gamut hancur 600 orang nih. Kacau. Tolong di mute semua lah. Udah Bu, lanjutkan
biar enak. Jangan bicara Secara semua otomatis lah. Jangan bicara semua. enggak Sudah. enggak sadar. Mudah-mudahan semuanya diam kecuali pemateri. Untuk operator mohon di-unmute otomatis di pengaturan saja tidak bisa. Lanjut. Operator bisa di-unmute-kan semuanya, di-unmute-kan, dimatikan semua peserta. Gara-gara 1 orang 600 orang ini hancur semuanya. Nggak dapat materi. Tuh ibu-ibu yang sambil makan itu ngotot itu. Sudah. Saya jangan di-unmute lah, nanti saya nggak kedengaran. Udah ya? Sudah ya? Ya Bu, lanjut Bu. Lanjut Bu, nggak usah Silakan Bu, lanjut Bu. Jadi udah jelas ya Bapak Ibu mungkin ya? belum tahu yang mau menonaktifkan mic-nya, nggak tahu mungkin itu Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Yang penting Bapak Ibu memperhatikan APL 02, mengisi bukti relevan, baru mencentang K ya. Ingat, centang K. Kita lanjut. Dan diharapkan bahwa nanti sesuai dengan unit kompetensi ya yang dilampirkan ya. Nggak jelas Bu, nggak jelas. Nah, jadi portofolio yang sudah lengkap dengan bukti Ibu sabar Bu, Ibu sabar. Itu yang masih bicara itu kasih mati dulu. Tolong admin. Yang speakernya tidak ada, dikeluarkan dulu Ibu, dikeluarkan saja dulu. Apa ya? Izin Bu, saya mute call dulu Bu. Nanti Ibu nyalakan lagi mic-nya. Yang sesuai dengan yang dikirim. Ini ribut sekali, ini mau mana nih? Coba tenang, coba tidak boleh komen untuk Ibu bisa lanjutkan. Terlalu beribut sekali. Diam-diam Ya, supaya Pak, dengar ya. materi. Nah, jadi setelah kita mengisi bukti-bukti relevan, baru diingat centang K. Ini ya, centang K pada setiap UK. Nah, setelah Bapak Ibu mencentang K, maka tahap akhirnya adalah menulis nama, tanda tangan, tanggal bagian akhir dari APL 02. Lanjut, portofolio persyaratan uji kom diupload di link Google yang disiapkan LSP dengan urutannya di atas itu APL 01, kemudian APL 02, kemudian UK1, UK2 dan seterusnya. Nah, di sini juga nanti sekalian mengupload daripada portofolionya masing-masing UK ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu verifikasi dari LSP, jika merasa ada yang kurang lengkap, Bapak rasa ada portofolio saya yang sudah diupload itu kayaknya ada lagi yang perlu, silahkan siapkan perbaikannya, tambahannya. Ini Oto. Silahkan ditambah. Kalau memang perlu ditambah. Nah, jika hasil verifikasi APL 02 direkomendasikan dapat mengikuti asesmen, maka dilakukan perbaikan atau dokumen tambahan sesuai dengan rekomendasi asesor. Makanya nanti setelah APL 02 ini disampaikan oleh Ketua LSP akan ditugaskan asesor yang akan melakukan asesmen, maka teman-teman boleh berkoordinasi dengan asesor yang telah ditetapkan oleh LSP. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini tentang kesiapan administrasi dan kesiapan lainnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Tadi APL 02 harus disertai dengan portofolio yang relevan. Nah,
Ini tadi ada satu contoh itu ya, saya lihat tentang pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban kepala desa. Kalau pertanggungjawaban kepala desa itu peran teman-teman apa di sana? Memfasilitasi. Nah, kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan, lampirkan notulennya, foto, ya kan? Nggak usah perlu Bapak bawa itu, apa itu, LPJ yang setebal-tebal itu ke sini. Kalau ada SK-nya boleh Bapak Ibu lampirkan, karena itu kan bisa juga jadi tambahan kan. Misalnya SK, ada ya, apa kalau untuk LPJ itu kira-kira dalam bentuk apa? SK ya? Atau tim RKP mungkin, Bu. Undangan. Kayak Undangan kepala desa untuk mengikuti dalam rapat. Acara aja, Ibu. Iya, Lanjut begitu. dulu, Bu. Lanjut dulu, nanti pada sisi pertanyaan jawab, Pak. Tanya jawab, Bu. Dibuka. Kemudian persyaratan dasar dari APL bisa, semuanya banyak bisa. Dibawa ya. Kemudian siapkan hard copy-nya lengkap. Masukkan ke dalam map. Disusun sesuai unit kompetensi elemen KUK. Nah, ini penting. Kenapa bilang? Kan tidak hanya asesi aja yang dibuat senyaman mungkin. Asesor juga perlu dibuat senyaman mungkin. Artinya apa? Jangan lagi dibuat asesor membolak-balik. Portofolio Bapak harus berurutan rapi. Bila perlu antara UK1 dengan UK2 itu tolong dikasih pembatas. Ya kan? Nah, disusun sesuai unit kompetensi elemen KUK. Jadi memudahkan asesor untuk membuka portofolio Bapak. Bisa-bisa nanti dengan melihat portofolio Bapak, ini udah cukup ini. Tak lagi Bapak nanti diwawancarai. Karena dia merasa sudah yakin akan kemampuan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping desa. Nah, kemudian yang perlu lagi di sini adalah kesiapan Bapak Ibu untuk tetap dalam keadaan sehat. Ya, ingat kalau sampai di sini artinya jangan lagi kondisinya lemah. Harus sehat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian merasa nyaman, tidak terpaksa dan tidak dalam keadaan tertekan. Nah, ini penting. Kemudian enjoy. Kemudian dalam waktu wawancara ini pihak asesor melakukan pendalaman. Jadi benar-benar real dilakukan di lapangan, bukan teori aja. Artinya benar-benar apa itu pada waktu memfasilitasi misalkan BUMDes, ya benar-benar di sana dilakukan, dibuat laporannya. Kemudian mentaati tata tertib uji kompetensi. Sebelum melaksanakan uji kompetensi, di tengah sapinya itu sampai tata tertib. Dan yang terakhir, berpakaian bebas, rapi dan sopan ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai sandal, pakai sepatu. Itu ya Bapak Ibu ya, karena itu juga kan termasuk penilaian attitude dari asesor. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang kita perlukan pada waktu pelaksanaan dari uji kompetensi. Ya Bapak Ibu ya, pelaksanaan uji kompetensi di sini diminta H-7 disampaikan Google Link kepada calon asesi. Nah, di sini nanti itu akan memverifikasi APL 01 dan APL 02-nya oleh asesor. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen sesuai unit kompetensi. Jadi Bapak Ibu setelah berkoordinasi dengan asesor, apa yang perlu ditambahkan, gitu ya, sesuai dengan permintaan asesor. Kemudian pelaksanaan kegiatan di sini
H-1 menyampaikan hard copy APL 01 APL 02 sesuai hasil verifikasi online. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah menguploadnya berkas-berkas itu, tapi Bapak harus tetap membawa hard copy. Tapi tidak perlu misalkan APBD. Nah, APBD itu kan tebal ya. APBD itu juga. Ya, apa yang perlu? Ya, itunya aja, surat-surat keputusannya aja Bapak bawa. Kemudian pada hari H nanti akan dilakukan pra-asesmen. Izin Pak Mas Dindin, Pak Joko juga dan teman-teman sekalian, saya mencoba merefer lagi yang Bu Sondang tadi ya. Perkenalkan saya Ismi Tarti, ini adalah sementara ini adalah Ketua LSP Kementerian Desa. Tadi kalau nggak salah Bu Sondang tuh udah sampai di sini ya? Iya. Mas Dindin ya? Terus Bu. Oke teman-teman sekalian, teman-teman PLD ini dari Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Kaltim kayaknya nggak ada peserta. Melanjutkan tadi yang disampaikan Bu Sondang, tadi sudah ya, langkah-langkah ini sudah, tetapi yang pasti tolong bukti-bukti yang diberikan itu harus bukti yang relevan. Nah, relevan itu seperti apa? Intinya dilihat judul unit-unit kompetensi yang ada, dilihat elemennya, dilihat KUK jika memungkinkan, kalau hanya sampai elemen juga nggak apa-apa. Jadi jangan asal semua dokumen dibawa. Kami hanya minta dokumen-dokumen yang notabene benar-benar relevan dengan unit kompetensi yang ada. Mohon di full screen, Bu. Bahan tayangnya. Full screen. Gimana? Yang bawah itu dong. Bawah kanan tak ada tanda full itu. Nah, kanan lagi Bu. Nah, udah situ klik. Oke. Jadi gini, mudah-mudahan tadi Bu Sondang sudah menjelaskan. Tolong gini, intinya begini teman-teman ya. Ini adalah pada saat teman-teman mau mengisi APL 02, jangan lihat formnya dulu. Form APL 02 itu nanti ada kolom terkait dengan unit kompetensi, kemudian ada kolom kompeten, K, BK itu belum kompeten, dan bukti relevan. Itu diabaikan dulu, Yang perlu diperhatikan adalah bukti relevan. Bapak Ibu harus mengumpulkan semua bukti yang Bapak Ibu miliki, dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu, oh ini terkait dengan unit ini silahkan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan semua, baru Bapak Ibu mengelompokkan. Ini masuk unit 1, unit 2, sampai unit 8. Nah, setelah itu Bapak Ibu cermati lagi, apakah itu sebagai bukti utama atau sebagai bukti pendukung. Bukti utama apa, bukti pendukung nanti apa saya jelaskan. Nah, seandainya baru memiliki bukti tambahan, diusahakan harus membuat bukti utama, katakanlah laporan kegiatan dan lain-lain. Jika sebaliknya baru mempunyai bukti utama, diupayakan harus ada bukti tambahan. Oke. Jika tadi sudah lengkap semua Bapak Ibu sekalian, monggo nanti apakah ada laporan, undangan, notulen, berita acara, daftar hadir, foto, video, dan lain-lain, berarti Bapak Ibu sudah lengkap, Bapak Ibu cantumkan di bukti relevan. Tulis dulu, oh punya apa? Punya SK ini, punya Pokja ini, punya berita acara inilah. Barulah kalau merasa bahwa dokumennya sudah memadai, Bapak Ibu bisa centang. K adalah kompeten, BK adalah belum kompeten. Nah, jika masih ada yang BK, tolong diusahakan melengkapi selengkap mungkin agar tercentang K. Kalau BK berarti tidak bisa lanjut untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, tadi udah selesai ya. Monggo ditulis nama, tanda tangan, dan tanggal ya. Nah, ini nanti akan diberikan link Google untuk diupload. Setelah itu, seandainya Bapak Ibu sudah upload, ternyata aku ada yang kurang. Nah, segera dilengkapi sebaik mungkin. Tidak harus diupload saat itu, menunggu verifikasi dari asesor baru diupload. Nah, disitulah nanti asesor akan memberikan masukan-masukan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud bukti utama dan bukti pendukung?
silahkan. SK Tim, Pokja, tapi harus ada nama teman-teman PLD. Kalau nggak ada namanya berarti itu bukan bukti utama. Kemudian juga ada surat tugas. Bahkan output kegiatan itu bermacam-macam. Ada notulen. Sepanjang itu ada nama asesi atau nama Bapak Ibu, insya Allah itu bisa menjadi bukti utama. Berita acara juga seperti itu. Berita acara musyawarah desa, sepanjang ada nama Bapak Ibu itu bisa menjadi bukti utama. Kemudian Bapak Ibu melakukan kunjungan lapangan, itu juga bisa menjadi bukti utama juga, atau output lainnya yang relevan. Nah, pertanyaan kita adalah bukti tambahnya apa? Silahkan tambahkan undangan, daftar hadir, foto. Tolong foto dikasih penjelasan karena kami tidak tahu itu foto apa. Kecuali memang sudah ada stempel itunya ya, stempel temnya ya. Nah, kenapa ini notulen menjadi catatan bukti tambahan atau sepanjang notulen itu tidak ada nama Bapak Ibu, itu tidak bisa menjadi bukti utama, tapi bukti tambahan. Demikian juga berita acara. Jadi kami berharap yang namanya di sini ada notulen, di sini ada berita acara adalah yang ada nama Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai notulen, tidak mempunyai berita acara, tetapi punya bukti tambahan, saya ada undangannya, saya daftar, saya hadir di sana, saya ada foto juga. Tolong Bapak Ibu membuat laporan ini ya, maaf. Ini membuat laporan apa peran Bapak Ibu di sana dalam rangka memfasilitasi apapun itu, membuat laporan itu adalah menjadi unjuk kerja Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah ini portofolio. Portofolio itu bagaimana? Harus relevan. Tadi benar-benar harus relevan. Jika tidak relevan, tidak perlu dibawa. Termasuk yang namanya regulasi, itu tidak perlu dibawa. Misalnya ada peraturan desa. Peraturan desa adalah suatu produk. Yang kita harapkan adalah Bapak Ibu itu berperan apa dalam peraturan desa tadi. Bukan peraturan desanya yang Bapak Ibu bawa, tapi dalam rangka. Tapi itu dipakai menunjukkan bahwa kami menghasilkan ini, oke, itu tapi ditunjukkan aja pada saat uji kompetensi. Tetapi yang menjadi portofolio adalah dokumen yang menyatakan peran Anda dalam penyusunan peraturan desa tadi, misalnya seperti itunya. Nah, portofolio itu bersifat VATM. Apa itu VATM? Valid, benar milik Bapak Ibu. Bukan mencontek, bukan menggantikan, dan lain-lain. Itu akan ketahuan nanti. Ada tanda tangan tempelan, ada foto tempelan, itu akan kelihatan. Bahkan biasanya tuh yang namanya daftar hadir tuh nama Bapak Ibu tuh paling belakang. Saya nggak tahu kenapa sih paling belakang. Saya lupa tanda tangan, Bu. Ya oke, kita masih bisa maklumi karena Bapak Ibu saking sibuknya. Tapi bisa saja itu ketahuan bahwa ini hanya mengada-ada. Kemudian asli. Kenapa asli? Kami berharap pada saat Bapak Ibu upload, kan kita nggak berharap Bapak Ibu bawa dokumen yang asli, yaitu milik desa ya, ataupun katakanlah berita acara. Monggo di copy, tetapi ada legalitasnya. Legalitasnya siapa? Tanda tangan dari instansi yang berwenang, penyelenggara kegiatan, atau atasan langsung. Ini legalitas ini. Jadi tidak ternyata Bapak Ibu kopi kita nggak pernah tahu itu asli apa tidak. Ini adalah aturan dari BNSP VATM itu, bukan aturan dari LSP Kementerian Desa, tapi secara nasional. Terkini, T-nya adalah terkini, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sepanjang itu katakanlah Bapak Ibu memfasilitasi pembentukan BUMDes tahun 2019, 2018, sepanjang itu masih relevan dengan peraturan yang sekarang itu masih terkini. Tapi jika kegiatan-kegiatan yang baru memfasilitasi perencanaan pembangunan desa, kami berharap adalah dokumen yang terbaru di 2023 atau minimal di 2022. Kalau memang 2023 belum tuntas. Memadai itu apa? Tertelusur. Tolong Bapak Ibu membuat portofolio itu tertelusur. Oh ini loh ada undangan, saya datang, ini fotonya, ini laporannya, ini berita acara. Itu tertelusur. Kalau memang nanti ada yang terputus, kami akan mencoba melakukan pendalaman melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun wawancara. Kami akan mendapatkan bahwa portofolio itu memang asli, valid, terkini, memadai. Ini tolong menjadi perhatian teman-teman pada saat menyiapkan portofolio. Nah, yang terakhir itu nomor 4, nanti portofolio Bapak Ibu itu disimpan dalam map plastik berwarna hijau.
Itu kan ada APL 1, APL 2, UK1 sampai UK8. Tidak harus 10 Bapak Ibu. Katakanlah satu plastik itu bisa untuk APL 1, APL 2, dan UK1, nggak apa-apa. Tetapi diberikan pembatas seperti yang disampaikan Bu Sondang tadi ya, biar kita juga enak pada saat melakukan verifikasi dokumen hard copy-nya. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Sondang bahwa ini harus dalam keadaan sehat dan lain-lain ya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja yang terkait yang lainnya. Sebentar. Ini Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Sondang mungkin lupa. Kami dari P3MD sudah melayangkan surat kepada para koordinator provinsi. Intinya adalah kami mau menginformasikan begini. Siapa sih peserta uji kom tahun 2023? Ini Bapak Ibu. Kita minta Korprov mengusulkan 120 orang. 120 orang itu adalah 90 itu calon peserta dan 30 orang itu adalah cadangan. Jadi kalau memang nanti tanda kutip ada Bapak Ibu udah masuk 90 berdasarkan kriteria nanti di bawah ada, tapi portofolio nggak siap. Setelah kami verifikasi, kita minta bantuan tolong dilengkapi, tetap juga tidak siap. Di waktu tertentu kami akan menggantikan kepada orang yang 30 orang tadi, yang cadangan. Oke. Nah, ini kriterianya siapa sih yang diusulkan? Bekerja sebagai PLD minimal 1 tahun dan hasil evaluasi kinerja minimal B. Jika ada yang merasa belum 1 tahun, silahkan melaporkan kepada Korkap dan Korpropnya. Itu 1. Karena sudah 1 tahun, berarti Bapak Ibu telah menyampaikan surat permohonan uji kompetensi pada saat mau perpanjangan kontrak 2023. Nah, karena Bapak Ibu sudah menyampaikan surat permohonan uji kompetensi yang B ini, asumsinya adalah Bapak Ibu sudah siap mengikuti uji kompetensi. Jadi tidak awal sekali, tapi Bapak Ibu sudah melakukan persiapan. Yang ketiga, aktif di lapangan dan memiliki keterampilan teknologi informasi. Nanti kita cek pada saat melakukan asesmen. Nah ini yang D yang utama. D ini terkait dengan B. Karena sudah mengajukan uji kompetensi, berarti Bapak Ibu sudah menyiapkan portofolio skema PLD secara lengkap terdiri dari 8 unit kompetensi dan 23 elemen kompetensi. Dan yang terakhir adalah tidak pernah mendapatkan teguran tertulis dengan adanya pelanggaran. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kami cek lagi nanti. Nah, kemudian di dalam surat ini kami sudah memberikan link juga kepada di dalam ini untuk teman-teman PLD. Di sini isinya apa? Ada SKKNI, ada ini ya, ada SKKNI, ada skemanya PLD, ada formulir APL 1 dan APL 2, berarti kami berharap Bapak Ibu itu sudah mempelajari dari awal. Sebelum Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi, Bapak Ibu harus membaca SKKNI, TPP. Nah, TPP-nya SKKNI banyak sekali, tetapi Bapak Ibu melihatnya begini, di skema sertifikasi PLD ini ada 8 unit kompetensi. Bapak Ibu cari di SKKNI ini kompetensi apa, ada kodenya dan lain-lain. Pelajari apa sih yang diperlukan di sana dalam rangka penyiapan portofolio. Oke. Nah, dari situlah Bapak Ibu akan bisa mengisi APL 01 dan APL 02 dengan sangat tertib, dengan sangat siap. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, kita harapkan tanggal 22, berarti 2 minggu lagi itu sudah bisa berjalan sampai di akhir September 2023. Pertanyaannya, siapa? Jadi gini, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa target kita tahun ini adalah 2.500, sementara yang mengusulkan hampir 4.000. Nah, siapa provinsi, siapa teman-teman yang akan menjadi peserta, itu akan dibahas lebih. Sekarang di proses pembahasan. Jadi, tapi Bapak Ibu jangan galau. Katakanlah ada satu provinsi yang sekarang tidak ikut di tahun 2023 sampai September. Insya Allah kalau ada revisi kami akan sertakan. Tetapi Bapak Ibu sudah siap. Atau sebaliknya, tahun 2022 anggaran hanya ini saja. Berarti tahun 2023 kami tidak lagi meminta nama-nama dari provinsi yang bersangkutan.
datanya sudah ada, database-nya sudah ada di kami kan. Jadi ini Bapak Ibu malah mempunyai waktu yang panjang untuk menyiapkan portofolionya sebaik mungkin, selengkap mungkin, serelevan mungkin. Mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Nanti kita diskusi panjang lebar, ada Mas Dindin, ada Pak Joko juga di akhir sesi, tapi saya tetap akan mengikuti untuk mengawal pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan LSP. Mungkin itu Mas Dindin dan Pak Joko yang dapat kami sampaikan menyambung tadi Bu Sondang. Monggo dilanjut untuk sesi berikutnya.